Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai bocoran soal asli pengetahuan kuantitatif dengan materi fungsi sepotong. Karena dalam soal bocoran, salah satu indikator siswa dapat memahami definisi atau makna daripada suatu fungsi sepotong. Nah, fungsi sepotong itu apa sebenarnya? Nah, fungsi sepotong atau kita kenal sebagai fungsi piecewise ya, sepotong atau piecewise function. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita punya fungsi, kemudian fungsi itu terdefinisi karena adanya domain. Nah, domain dari fungsi itu kita bisa memecah-mecah menjadi beberapa bagian. Misalkan jadi X elemen A2 sampai X elemen A1, A3, dan seterusnya sampai X elemen daripada AN. Yang mana ketika X elemen A1, nilai fungsi yang kita gunakan adalah F1X misalkan. Ketika X elemen A2, nilai fungsi yang kita gunakan F2X, dan seterusnya sampai ketika X elemen dari AN, nilai fungsi yang kita gunakan adalah Fnx. Jadi untuk menentukan nilai fungsinya kita lihat domainnya ada di mana dulu. Nah, ini yang X elemen-elemen ini adalah kita sebut sebagai domainnya. Kemudian untuk menentukan nilainya kita gunakan F1 sampai Fn ini. Ini adalah nilai fungsinya. Contoh paling sederhana yang mungkin sudah kita kenal ketika di sekolah itu adalah fungsi mutlak. Ya, contohnya adalah fungsi mutlak. Fungsi mutlak itu adalah fungsi yang setiap domainnya ketika kita petakan maka nilainya akan selalu bernilai tak negatif ya, tak negatif. Jadi kita definisikan suatu fungsi fx yaitu mutlak x, kita kenalnya itu kan definisinya bernilai x ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 0, bernilai min x ketika x-nya itu kurang dari 0. Nah, sebagai contoh, jika saya ingin mencari berapakah nilai dari f-10, berarti kan hati-hati di sini x yang di dalam ini ya, x yang di dalam ini kan kategori x yang negatif. X sama dengan min 10 itu kurang dari 0. Sehingga domain yang dimaksud dengan X kurang dari 0 atau X sama dengan 10 ini adalah yang ini. Maka untuk menentukan nilai F-10 kita bisa menggunakan fungsi yang ini, min X. Akibatnya di sini min 10 sama dengan X-nya kita ganti dengan min 10 ya, F-10 sehingga menjadi min dalam kurung min 10. Negatif ketemu negatif menjadi positif sehingga kita punya 10. Contoh lagi. Berapa nilai daripada F0? Hati-hati, F0 di sini dia masuk ke domain X lebih dari sama dengan 0 yang ini ya. Yang pertama, sehingga fungsi yang kita gunakan itu adalah Fx sama dengan X. Akibatnya X-nya tinggal kita ganti 0. Ya, berarti 0. Kemudian contoh lagi, misalkan disuruh mencari F5. 5 ini kategori domain yang di sini itu adalah domain positif, X lebih dari 0 ya. X lebih dari 0 berarti dia masuk kategori yang pertama, X lebih dari sama dengan 0. Sehingga cukup langsung bernilai X saja. Artinya ini sama aja dengan mutlak dari 5, yaitu adalah 5 itu sendiri. Nah, selain daripada fungsi mutlak, mungkin saya juga bisa memberikan beberapa contoh. Yang kedua adalah fungsi kita kenal sebagai fungsi Dirichlet ya, fungsi Dirichlet. Fungsi Dirichlet itu kita definisikan sebagai fx sama dengan bernilai 1 jika x-nya itu adalah bilangan rasional, kemudian 0 jika x-nya itu adalah irasional.
Bilangan rasional itu adalah bilangan bulat. Setiap bilangan bulatnya kita bisa nyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana B-nya tidak 0, itu rasional. Selain itu, bilangan real atau real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka kita sebut sebagai bilangan irasional. Contoh, misalkan kita disuruh menentukan berapa nilai dari F2. Hati-hati, F2 di sini dia termasuk bilangan yang rasional. Ya, sehingga nilai dari F2 itu sama dengan 1 karena dia rasional. Ketika kita diminta berapa nilai dari akar 2, nah, akar 2 di sini hati-hati, dia termasuk bilangan yang irasional. Karena dia irasional, maka nilai dari F akar 2 itu adalah 0. Itu contoh sederhana yang mungkin bisa kita pahami. Kemudian contoh ketiga misalkan, saya memaknai suatu fungsi pairwise. Saya bikin fungsi pairwise itu pada domain tertentu. Katakan fungsinya itu adalah seperti ini, bernilai x kuadrat jika x-nya kurang dari 0, x plus 1 jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, 3 jika x-nya lebih dari 2. Nah, sekarang kita tinjau. Semisal kita diminta untuk mencari berapa nilai f min 4. Perhatikan di sini, lihat domainnya lagi yang saya garis merah. F min 4 ini adalah nilai ketika x-nya itu kurang dari 0. Sehingga fungsi yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, yaitu x kuadrat. Berarti tinggal kita ganti saja x-nya dengan min 4. Berarti min 4 kuadrat sama dengan 16. Berikutnya, diminta untuk menentukan berapakah nilai dari F0. Hati-hati, F0 di sini kriteria domain yang masuk ada di sini. X lebih dari sama dengan 0. Sehingga nilai fungsi yang kita gunakan adalah x plus 1. Maka x-nya tinggal kita ganti dengan 0 plus 1. Kemudian ada lagi, misalkan kita disuruh mencari berapa nilai F2. Berarti F2 juga masuk kategori di sini ya. X kurang dari sama dengan 2, sehingga nanti kita tinggal ganti aja x-nya dengan 2. 2 plus 1 sama dengan 3. Kemudian disuruh mencari F5 misalkan. 5 itu masuk kategori domain x lebih dari 2. Berarti langsung aja fungsi nilainya 3. Jadi berapapun x-nya lebih dari 2, maka nilai fungsinya pasti 3. Sehingga di sini F5 pasti 3. Jadi nggak perlu ngitung, sudah otomatis bernilai 3. Nah, itu contoh-contoh berkaitan dengan fungsi pairwise. Yang terpenting adalah kita bisa memaknai domainnya di mana, kemudian nilai fungsi yang akan kita gunakan yang mana. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting. Kemudian saya akan mereview terkait fungsi Sailing dan fungsi Floor ya. Yang pertama ada yang namanya fungsi Sailing atau istilahnya kita kenal dengan fungsi lantai. Yang pertama ada fungsi floor ya, fungsi floor atau lantai. Yang kedua ada fungsi Sailing. Definisinya mengatakan begini. Notasi dari floor itu bentuknya seperti ini. Ini notasinya. Kalau Sailing agak kebalik ya, seperti ini. Lah bedanya apa? Floor dari X dia selalu bulat, hati-hati di sini selalu bulat. Itu artinya adalah nilai bulat terbesar. Nah, nilai bulat terbesar artinya nilai bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan X. Itu kalau floor. Kalau Sailing itu adalah nilai bulat terkecil ya, nilai bulat terkecil lebih dari sama dengan X.
maknanya apa? Gampangannya kalau floor itu artinya selalu dibulatkan ke bawah. Kalau sailing itu selalu dibulatkan ke atas. Contoh, ketika saya punya berapakah floor dari min 2, ini kan sudah clear bulat ya, sudah clear bulat. Kalau dia sudah bulat berarti boleh langsung sama dengan, jadi langsung sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, kalau saya punya setengah, nah setengah ini kan 0,5 atau ini sama aja ditulis 0,5. Berapa floornya? Di interval 0 sampai 1 letak 0,5 itu kan ada di tengah sini, sehingga pembulatannya ke bilangan bulat terdekat ke bawah. Berarti 0,5 itu dibulatkan ke 0, sehingga di sini adalah 0. Yang ketiga, ketika saya punya berapa floor dari 5/2, 5/2 negatif gitu ya, negatif 5/2 misalkan. Kita tahu posisi dalam bilangan bulat bahwa negatif 5/2 ini kan boleh saya tulis sebagai negatif 2,5. Yang mana posisi negatif 2,5 itu terletak di antara min 2 dan min 3. Posisinya ada di sini, min 2,5. Karena dia pembulatannya ke bawah, berarti min 2,5 ini kita bulatkan ke min 3. Hati-hati, bukan min 2 loh ya, tapi min 3. Sehingga di sini jawabannya adalah min 3. Itu adalah floor. Berapapun pembulatannya, nggak harus 5 ya. Jadi kita tidak peduli, misalkan kita punya 1,9, maka pembulatannya pasti 1 floornya. Kemudian kalau kita punya floor dari 1,2, dia tetap ke 1. Hati-hati, walaupun komanya 2 di bawah 5. Sedangkan sailing ini mengatakan sebaliknya, dia dibulatkan ke atas, Sehingga contohnya misalkan saya punya berapa sailing dari min 2, maka dia akan tetap min 2 karena sudah bulat. Min 2 itu sudah bulat. Yang kedua, kalau kita punya berapa sailingnya setengah, nah kita tahu bahwa setengah itu di antara 0 dan 1. Pembulatannya berarti ke atas, berarti ke angka 1. Kemudian berapa sailing dari min 5/2 juga ya, sama min 5/2, dia bulatannya ke atas, berarti min 5/2 ini atau min 2,5 itu adalah min 2 ya, sehingga di sini sailingnya adalah min 2. Kemudian berapa sailing dari 1,9, karena 1,9 di antara 1 dan 2, maka pembulatan ke atasnya adalah ke angka 2. Dan yang terakhir, berapa sailing 1,2, nah ini pembulatannya juga ke angka 2, walaupun di situ 1,2, tetapi kan dia terletak di antara 1 dan 2, sehingga pembulatan ke atasnya itu adalah ke angka 2. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya review. Selanjutnya kita akan masuk ke soal saja. Nah, ini adalah soal asli yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Untuk setiap bilangan bulat X, hati-hati, di sini bilangan bulat ya. Maka selain bilangan bulat, misalkan pecahan gitu undefined ya, dia hanya bilangan bulat X, didefinisikan sebagai berikut. Hati-hati, di sini ada bilangan genap tak negatif ya. Makna dari tak negatif adalah, hati-hati, bedanya apa? Tak negatif itu dia lebih dari sama dengan 0. Itu tak negatif. Jadi kalau positif itu hanya mensyaratkan lebih dari 0. Tetapi kalau dia tak negatif, itu mensyaratkan lebih dari sama dengan 0. Jadi hati-hati dengan kata-kata atau kalimat yang ada di matematika ya. Hati-hati. Nah, sekarang diperhatikan nilai dari 1 minus 2 adalah berapa. Ini paling gampang kita hitung yang di dalam dulu, yaitu 2 dulu ya. 2 di sini, 2 di sini kita hitung dulu, yaitu begini. Nah, menurut definisi, karena 2 di sini adalah genap yang dia positif, artinya tak negatif juga masuk,
maka kita bisa menggunakan nilai fungsinya adalah x kuadrat plus 2 per 2. Sehingga kita ganti dengan x-nya dengan 2. Dia akan menjadi 2 kuadrat plus 2 per 2 sama dengan 4 plus 2 bagi 2, 6 per 2 sama dengan 3. Jika itu sudah, maka kita akan hitung secara global. 1 min 2. Nah, 2 sudah kita ganti, dapatnya 3 berarti. Jadinya siku 1 min 3. Berarti ini jadinya siku min 2. Hati-hati di sini. Min 2 di sini dia kategori genap dan dia bernilai negatif, sehingga domainnya ada di yang paling bawah. Maka persamaan fungsi nilainya yang harus kita gunakan adalah 2x kuadrat plus 1. X-nya kita ganti dengan min 2. Sehingga kita akan mendapatkan 2 kali min 2 kuadrat plus 1 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi jawabannya yang E. Nomor berikutnya. Untuk setiap bilangan bulat X ya, bilangan bulat X didefinisikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 2 kurawal, berarti kita hitung dulu. B-nya A kurawal dan C-nya adalah floor B kurawal. Maka nilai dari C adalah berapa? Yang pertama bisa kita hitung nilai A-nya dulu. A sama dengan 2 kurawal. Karena 2 di sini adalah masuk kategori genap tak negatif, maka kita gunakan persamaan yang kedua. Ya, sama yang kedua, sehingga nanti kita akan mendapatkan 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 4 dibagi 2 sama dengan 4 min 4 plus 4 bagi 2. Ini habis, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Berikutnya, nilai B itu sama dengan kurawal dari A, yaitu sama dengan 2. Pasti ini juga sama, langsung aja ini pasti sama karena sama-sama dengan A ya. Berarti ini akan menjadi 2 juga. Yang ketiga, kita disuruh menentukan berapa nilai C-nya. Nah, dimana C-nya itu adalah kurawal floor dari B. B-nya 2. Nah, karena 2 sudah bulat, di floor kan dia tetap 2 ya. Sehingga kita punya kurawal 2 saja. Nah, kurawal dari 2 kan sama kayak A ya, yaitu nilainya adalah 2. Sehingga jawabannya yang C. Berikutnya nomor 3. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan sebagai berikut. Berapakah nilai 2 min 3? Nah, ini gampangannya kita hitung yang min 3 dulu, sama kayak tadi. Sehingga kalau kita punya yang pertama ya, siku min 3 gini, dia akan menjadi, karena min 3 ini termasuk bilangan yang kurang dari 0 ya, ini kan termasuk kurang dari 0, maka domain yang kita gunakan yang pertama ini. Akibatnya kita akan punya nilai fungsinya menjadi 3 min 3 plus 1 per min 3 min 1. Berarti min 9 plus 1 dibagi min 4 sama dengan min 8 per min 4 sama dengan 2. Berikutnya baru kita masukkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu siku 2 min 3 siku. Berarti ini sama aja dengan siku 2 dikurangi 2 sama dengan siku dari 0. Nah, karena 0 dia masuk kategori domain yang X lebih dari sama dengan 0, maka kita menggunakan nilai fungsi yang kedua, X kuadrat min 1 per 2, dimana X-nya kita ganti dengan nilai 0 ya. Berarti jadinya 0 kuadrat min 1 bagi 2, yaitu adalah min setengah. Jadi jawabannya yang A. Contoh berikutnya. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan sebagai berikut. Jika A sama dengan F min 6, kemudian B itu sama dengan F A floor, C sama dengan ceiling FB min 1, maka nilai C nya berapa ya? Tentu kita hitung yang pertama A nya dulu ya.
A sama dengan F-6. F-6 itu kondisi ketika X-nya adalah min 6, di mana min 6 itu bilangan genap negatif, sehingga kita menggunakan fungsi yang ketiga. Sehingga di sini kita dapat min 3, min 6, X-nya kita ganti min 6, plus 1. Ini 18 tambah 1, 19. Kemudian kita hitung B-nya, di mana B itu adalah floor dari A-nya 19. Masalah, sehingga kita dapat F dari 19 itu sendiri. Karena 19 ini adalah ganjil, hati-hati, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama. Sehingga kita dapat 19 kuadrat kurangi 1 bagi 19 tambah 3. Ini 19 kuadrat itu 361 ya. 361 kita kurangi 1 bagi 19 tambah 3 itu adalah 22. Nah, ini adalah 360 dibagi 22. Ini kalau saya bagi dengan 2 gitu ya, berarti 180 dibagi 11. Nah, kemudian nilai C-nya kita masukkan. Nilai C-nya itu sailing dari FB-1, B-nya 180 per 11 dikurangi 1, kita sailingkan, berarti jadinya F 180 dikurangi 11, 169 dibagi 11 ya. Nah, 169 ini kan dia tidak bulat. Hati-hati di sini. Ini tidak bulat ya. Ini tidak bulat. Nah, akibatnya apa? Tidak ada yang memenuhi domainnya. 169 bagi 11 itu kan tidak bisa. Jadi domain di sini tidak ada yang dipenuhi. Karena tidak ada yang dipenuhi, soal ini mungkin ada sedikit error ya, sedikit error. Tapi tidak masalah, yang terpenting adalah logika kita paham bagaimana domainnya, kemudian nilai fungsi mana yang harus kita gunakan. Oke, terakhir. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan fx-nya sebagai berikut. Jika X sama dengan min 2, berapakah nilai komposisi f(x)? Hati-hati, mungkin kita bisa menghitung dari F dalam kurung F min 2 gini ya. Nah, X-nya min 2 itu kan kondisi bilangan genap negatif, sehingga kita cukup menggunakan persamaan yang ketiga. Artinya kita dapat F dalam kurung mutlak min 2 kuadrat plus 3 kali min 2 mutlak. Sehingga kita dapat F dalam kurung mutlak 4 min 6. Ini sama aja dengan F mutlak min 2. Dapatnya adalah F2. Setelah kita dapat F2, berarti F2 itu sama dengan, ini adalah kondisi ketika genap tak negatif. Berarti jadinya kita gunakan yang domain yang kedua ya. Domain yang kedua, X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga kita dapat 2 kuadrat min 1 per 2 mutlak. Yaitu 4 kurangi 1 mutlak 3 per 2. Karena ini sudah positif, maka nilainya adalah 3 per 2. C. Oke, itulah pembahasan dari saya mengenai soal fungsi sepotong dan juga beberapa soal contoh model lain. Ini nomor 4 ada kesalahan sedikit, mungkin di soalnya ya, tidak masalah. Yang terpenting logika kita tersampaikan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.